Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mufadila dengan NIM 2323210152. Izin mengumpulkan tugas UAS dosen pengampunya Ibu Asmara Yumarni. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan hadis melalui beberapa periode penting, yaitu pada masa Rasulullah SAW dari 1 sampai 13 Hijriah. Pada masa ini hadis dipelajari dan dihafalkan secara langsung oleh para sahabat Nabi. Beliau sendiri mengatur para sahabat untuk mencatat dan menghafal hadisnya, namun penulisan hadis belum dilakukan secara luas karena kekhawatiran tercampurnya dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin 13 sampai 14 Hijriah, setelah wafatnya Nabi terjadi kekhawatiran hilangnya hadis karena wafatnya para sahabat yang menghafalnya. Pada masa ini, Khulafaur Rasyidin mulai mengumpulkan dan meneliti hadis. Yang ketiga, pada masa tabi'in 41 sampai 100 Hijriah, pada masa ini para tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, mulai aktif meriwayatkan lalu meneliti hadis. Muncul pula berbagai mazhab hadis yang berbeda dalam metode pengumpulan dan penyusunan hadis. Yang keempat, tadwin hadis 101 sampai 300 Hijriah. Pada masa ini terjadi usaha-usaha sistematis untuk mengumpulkan, meneliti, dan menyusun hadis. Bermunculan para ulama hadis yang terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Tirmizi. Lalu pada masa setelah tadwin hadis 301 Hijriah sampai sekarang, pada masa tadwin hadis terus dipelajari dan diteliti, diwariskan kepada generasi berikutnya. Muncul pula berbagai kitab hadis yang memuat kumpulan hadis-hadis sahih dan dhaif. Contohnya tentang kebersihan, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Lalu soal yang ketiga, para ulama hadis telah mengembangkan berbagai teori untuk mempelajari sanad hadis. Antara lain, yang pertama, teori Jarh wa Ta'dil, yaitu teori yang mempelajari kredibilitas dan keandalan para perawi hadis. Para ulama hadis yang kategorikan perawi dalam berbagai tingkatan seperti sahih, sanan, dhaif, dan maudhu. Yang kedua, Ilm al-Rijal. Teori ini mempelajari biografi dan karakteristik para perawi hadis. Para ulama hadis menulis kitab-kitab biografi yang berisi informasi tentang perawi hadis, tentang tempat lahir, guru, dan karya-karyanya. Lalu teori yang ketiga itu teori Ilm al-Jarh wa Ta'dil. Teori ini mempelajari tentang kritik terhadap sanad hadis. Para ulama hadis mengembangkan berbagai metode untuk mengkritik sanad hadis, seperti mencari kesesuaian antara sanad dan matan yang isi hadis, meliti riwayat hidup para perawi, dan menganalisis kemungkinan terjadinya kesalahan dalam periwayatan hadis. Contoh hadis tentang kebersihan dari Abu Hurairah rahimahumullah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik, lanjut ke soal yang keempat, teori-teori studi matan hadis. Yang pertama, teori Faqih al-Hadis. Teori ini mempelajari matan hadis dari sudut pandang hukum Islam. Para ulama hadis berusaha memahami makna dan implikasi hukum dalam matan hadis. Lalu yang kedua itu teori Muhammadin. Teori ini mempelajari matan hadis dari sudut pandang perawatan dan kritik hadis. Para ulama hadis berusaha memastikan keaslian dan matan hadis dengan menganalisis sanad dan matan hadis. Yang ketiga, teori Maulimin al-Hadis mempelajari matan hadis untuk tujuan pendidikan dan dakwah. Contohnya hadis larangan berbohong dari Abu Hurairah rahimahullah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling jujur dalam perkataannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.